Semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali bertemu dengan jemaat Tuhan yang saya percaya semua dalam naungan perlindungan kasih setia Tuhan. Beberapa saudara mungkin selama beberapa saat ini memang harus banyak stay at home karena kondisi yang kurang kondusif. Tapi puji Tuhan, semalam saya dapatkan informasi dari teman, Jawa Tengah sekarang ranking 3. Ya, kalau kemarin-kemarin sempat ranking 1 orang yang kena COVID, tapi sekarang sudah ranking 3 dan semakin turun ya. Beberapa hari yang lalu saya visit ke Telogorjo dan saya melihat sudah lengang, sudah sepi, tidak seperti yang lalu-lalu. Puji Tuhan, semua karena saya yakin doa-doa Bapak Ibu Saudara juga. Amin. Semua sehat, semua baik ya. Amin ya. Puji Tuhan. Sebagian sudah sarjana COVID ya, saya dengar ya. Sudah sarjana COVID. Sudah melewati masa-masa seperti yang banyak orang lewati dan saya yakin kalau Anda bisa duduk hari ini, berdiri hari ini semua karena Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong kita semua. Puji Tuhan, Ibu Gembala saat ini tidak bersama dengan kita, sedang melayani di Gereja Bethel Tabernakel Allah Itu Kasih di Jepara. Puji Tuhan. Nah, tema khotbah pagi hari ini yaitu mentalitas umat yang diberkati. Sama-sama kita lihat Alkitab kita, Ulangan Fatsal 2 ayat 6-7. Ulangan Fatsal yang kedua ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Nah, Alkisah diceritakan pada waktu bangsa Israel akan melewati pegunungan Seir, itu adalah wilayah orang Edom. Orang Edom ada Oke, Esau dan Yakub adalah bersaudara, ya. Dan kita tahu bangsa Israel adalah keturunan Yakub. Pada waktu orang Israel akan melewati wilayah Esau, wilayah orang-orang Edom di wilayah pegunungan Seir, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel yang sudah menjadi bangsa yang sangat besar, yaitu bahwa ketika mereka melewati wilayah orang-orang Edom, mereka harus membeli makanan yang mereka makan. Mereka harus membayar air yang mereka minum. Dengan kata lain, Tuhan tidak izinkan mereka merampok. Tuhan tidak izinkan mereka berperang melawan mereka karena itu saudara mereka sendiri. Tapi selain itu, yang terpenting firman Tuhan katakan karena kamu diberkati oleh Tuhan. Karena kamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai sepanjang perjalanan di padang gurun. Bayarlah makanan yang kamu makan. Bayarlah air yang kamu minum. Saudara, ini spirit yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Siap untuk bayar harganya. Siap saudaraku untuk berkorban. Siap saudaraku untuk memberi. Karena Alkitab katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada orang yang menabur, memberi, semakin diberkati Tuhan. Ada orang yang menghemat luar biasa, makin kekurangan. Nah, saya berdoa kita bagian dari umat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus punya mental orang yang diberkati Tuhan. Yang siap untuk bayar harganya. Yang siap untuk berkorban. Yang siap saudaraku untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan ini pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan saya mendapati ada begitu banyak orang, saudaraku, yang punya spirit, punya mental, yang mentalnya mental hanya sekedar nunut. Saudara mungkin pernah dengar ada orang yang berpesan pada saudara, tolong ya nanti kalau kamu ke gereja doakan saya, dia sendiri gak mau ke gereja. Tolong ya nanti kalau kamu ingat aku, kamu kunjungin aku ya.
Kamu perhatiin aku, tapi kita sendiri tidak pernah mau memperhatikan orang lain. Ada banyak orang yang mentalnya seperti ini. Dan itu bukan spirit mental orang yang diberkati Tuhan. Saya kalau belanja di pasar, nyaris nggak pernah menawar. Karena saya tahu, ibu-ibu pedagang di pasar itu paling untungnya berapa sih saudaraku? 1.000 atau 1.500 rupiah, atau paling banter mungkin 2.000 barangkali. Paling nanti kalau pulang ke rumah, kadang karena saya belanja sendiri, istri tanya, tadi beli harga berapa? Nah itu kadang terus istri bilang, wah kemahalan gitu. Tapi saya pelan-pelan kasih pengertian sama istri, udahlah. Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Giliran kita ke mall, Anda berani menawar? Anda berani menawar barang-barang di mall, baju, atau Anda berhenti di kafe, kita nggak berani menawar. Padahal keuntungan mereka bisa saja 100%. Kita nggak menawar. Tapi giliran kepada pedagang-pedagang kecil, wah sampai melitit saudaraku, dinyang sampai entek-entekan saudaraku. Dan ada banyak ibu-ibu itu bangga sekali pulang bisa membeli begitu banyak dengan harga yang murah. Anda bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Tapi itu biasanya ibu-ibu di Tanah Mas saudaraku ya. Ibu-ibu di Tanah Mas. Kalau di Puri Anjasmoro sih biasanya sama saja saudaraku. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, wah kita begitu senang. Kalau kita bisa dapat barang murah. Waktu kita pergi ke mall saudaraku, begitu ada tulisan Sale. Gitu ya. Wah ibu-ibu yang tadinya pusing langsung hilang pusingnya saudaraku. Seger semangat, sale, diskon 30%, 50%. Enggak ada yang salah dengan semuanya itu. Ya, kalau memang ada diskon, why not, saudara? Anda diberkati orang, ditraktir orang, diajak makan orang, puji Tuhan. Anda diberi, saudaraku, dengan cuma-cuma, Anda dikasih kado, puji Tuhan. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi jangan punya mentalitas untuk selalu membuka tangan. Hanya sekedar meminta, tapi tidak pernah mau belajar memberi. Karena ada begitu banyak orang lebih mudah untuk meminta, mengulurkan tangan, membuka tangan begini daripada mengulurkan tangannya untuk memberi. Makanya saudaraku, hari-hari ini kalau kita dalam kesusahan, kita dalam penderitaan, bersyukur, puji Tuhan supaya engkau tahu siapa yang sedang bertepuk tangan atas penderitaanmu dan siapa yang mau mengulurkan tangan untuk menolongmu. Di situ engkau akan tahu siapa teman-teman sejatimu, siapa sahabat sejatimu. Yang bukan hanya mau bersuka di saat Anda bersuka, tapi mau ikut berduka di saat kita sedang berduka. Ayo kita bangun satu spirit, seperti yang Tuhan pesankan kepada bangsa Israel ini. Kamu nanti akan lewat ke negeri ini, kamu bayar. Karena kamu sudah diberkati Tuhan. Kamu sudah diberkati Tuhan. Pada waktu kita mendapatkan sesuatu dengan gampang, pada waktu kita mendapatkan sesuatu dengan murah, ingat ada orang yang mungkin berkorban bagi saudara. Ada orang yang mau menolong saudara. Giliran ada waktu kesempatan Anda bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Do it, lakukan. Karena hidup itu selalu akan begitu prosesnya. Take and give and take. Bahasa Indonesia itu bagus kalau kita diberi, kita akan berkata apa? Terima kasih. Betul? Kalau kita menerima sesuatu dari teman kita dapat kado, kita dapat kiriman sesuatu, kita akan berkata terima kasih. Ingat, kata itu punya unsur profetik di dalamnya. Ketika engkau terima, engkau harus mengasihi juga. Engkau harus memberi juga. Engkau harus belajar tahu. Jangan selalu take it for granted. Seolah-olah gampang itu kan biasa. Itu kan udah kewajibannya. Ya sebagai teman harus begitu. Saya tahu. Tapi bagaimana kita membangun satu spirit yang bagus seperti yang Tuhan mau atas umat pilihannya. Bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saya kasih contoh yang lain saudara. Kenapa bapak-bapak iman kita zaman dulu itu diberkati Tuhan luar biasa. Kita lihat Kejadian Fatsal yang ke-23 ayat 1 sampai 9. Cukup panjang ayat ini, simak saja baik-baik, saya akan bacakan bagi saudara. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini.
supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku, perhatikan, dengan apa? Harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Saudara, kita langsung bisa belajar dari dua sisi. Dari sisinya Abraham dan sisinya Bani Het. Orang-orang Het ini luar biasa, saudaraku. Ketika waktu itu Abraham mau menguburkan istrinya yang mati, orang-orang Bani Het ini berkata, silakan kamu pilih. Karena tadi dikatakan kuburan yang tanah yang terpilih, silahkan kamu mau pilih mana saja, silahkan, tidak akan ada yang menghalangi. Artinya diberikan dengan cuma-cuma. Dan akhirnya Abraham meminta kepada Efron bin Sohar, gua Makpela. Tetapi pada waktu itu Abraham berkata apa? Dengan harga yang penuh. Dia tidak mau terima dengan cuma-cuma. Dia tidak mau terima dengan gratisan. Dia mau bayar dengan harga yang penuh. Jangan bilang ya kan Abraham itu kaya, Abraham itu hebat. Bukan, karena dia punya mental orang diberkati Tuhan, makanya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Anda baca di Fatsal sebelumnya ketika anaknya Ishak diminta oleh Tuhan, anak satu-satunya loh. Bayangin, nunggu 25 tahun punya anak, tiba-tiba diminta sama Tuhan. Abraham enggak berdebat dengan Tuhan. Alkitab katakan keesokan paginya dia berangkat persembahkan anak itu. Luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita banyak dengar ada saudara relasi kita yang kena COVID. Ya, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Mungkin kita perlu koreksi sedikit ya. Jangan suka bilang begini, kenapa saya Tuhan? Kenapa harus saya? Kenapa enggak orang lain? Itu doa yang tidak bijaksana. Berarti engkau berharap orang lain yang menderita. Engkau berharap orang lain yang susah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu, Tuhan memberi kita kekuatan untuk melewati semuanya itu. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kalau kita berdoa begitu, berarti kita berharap orang lain menderita. Kita berharap orang lain yang berkorban. Kita berharap orang lain yang sedih. Mari kita saudaraku punya hati mental orang yang diberkati Tuhan. Kalau ini harus terjadi dalam hidupku, aku percaya Tuhan akan melindungi aku. Tuhan akan menyertai hidupku. Aku pasti punya masa depan karena Tuhan tetap El Shaddai. Dia tetap Immanuel, Allah yang berserta dengan aku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang harus aku alami hari ini? Aku percaya Tuhan sudah memberi aku kekuatan. Saudaraku, Abraham mau kuburkan istrinya. Dia punya kesempatan dimanapun dia bisa pilih dan dapatkan dengan cuma-cuma. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Dia bayar dengan harga yang penuh. Ini mental orang yang diberkati Tuhan. Dalam suasana kebaktian seperti ini, saudaraku, banyak yang online. Puji Tuhan. Ya, saya tidak melarang saudara yang masih belum mantap atau memang kurang sehat ikut ibadah online. Tapi beberapa kemudian punya kesempatan. Puji Tuhan lah. Ya kalau kebaktian online kan gak usah kasih persembahan, gak ketahuan. Saya yakin bukan jemaat Tuhan loh ya di sini ya. Itu jemaat gereja yang lain. Saudara, ada orang-orang yang puji Tuhan, gak ada kebaktian. Puji Tuhan, gereja sudah selesai bangun begini. Dan kita menikmati makanan rohani, kita menikmati semuanya. Puji Tuhan, pasti sudah ada yang mikirin kok. Dan kita nggak pernah berpikir apa yang aku bisa lakukan juga untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kita nggak pernah berpikir apa yang aku bisa lakukan supaya pembangunan gereja ini bisa lebih berkembang, cepat terselesaikan, bisa dilunasi, dan pembangunan untuk infrastruktur yang ada juga bisa terbayar dengan lunas.
Saudara, dalam benak pikiran saya, setelah ini saya itu ada kerinduan untuk merenovasi gedung gereja yang ada di Pederesan. Siapa yang pernah ke Pederesan? Kenapa kok dinding-dindingnya saya kasih keramik semua, kanan kiri keramik. Orang masuk ke sana dikira kayak rumah sakit, saudara. Anda nggak pernah tahu, itu bangunan sudah usia 50 tahun lebih. Kalau Anda lepasin itu keramik, itu temboknya tinggal diprotoli gini sudah moprol semua, saudara. Yang di mimbar saya kasih full gypsum. Kenapa, saudaraku? Itu ditinju aja ambrol, saudaraku. Saya tutupin dulu supaya nggak kelihatan. Dalam benak pikiran saya, Tuhan ini selesai, aku mau pugar itu gedung. Karena sudah 50 tahun lebih itu bangunan berdiri. Tidak pernah kena sentuhan renovasi. Saudara, saya percaya semua kita ada di sini sebagai keluarga. This is our home. Ini rumah kita bersama, saudara. Ada banyak pekerjaan yang besar dan penting yang ke depan harus kita kerjakan. Saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang generous. Orang-orang yang murah hatinya di tempat ini. Untuk kita bisa pikul bersama-sama pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa lebih berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Abraham gak mau sekedar dapat dengan cuma-cuma. Oh, aku bisa kuburkan istriku dengan cuma-cuma. Enggak, berapa harganya aku bayar. Ini mental yang harus kita bangun. Bukan mental nunut, bukan mental sekedar menerima. Sekali lagi tidak ada yang salah ketika kita menerima. Saya pun senang diberkati Tuhan, dapat oleh-oleh, diberi dengan cuma-cuma. Saya senang, tapi saya nggak mau punya mental seperti itu yang hanya sekedar meminta, tapi tidak pernah mau belajar memberi. Saudara, mari kita belajar dari Abraham. Aku nggak mau dapat kuburan untuk istriku dengan cuma-cuma. Aku bayar dengan harga penuh. Contoh yang lain, Kejadian 24 ayat 43 dan 44. Kisah ketika Abraham mencari menantu bagi anaknya, ya, istri bagi anaknya Ishak. Kejadian 24 ayat 43 dan 44. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolonglah berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah. Dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Abraham berpesan kepada bujangnya yang paling senior, kamu pergi ke negeri leluhurku dan ambil dari sana seorang istri bagi anakku. Tapi jangan pernah bawa anakku kembali ke sana. Dan bujang dari Abraham ini minta tanda sama Tuhan. Nanti kalau aku minta minum, maka gadis itu bukan hanya memberikan aku minum, tapi juga untuk unta-untaku. Kalau saya baca, saudaraku, waktu itu bujang senior dari Abraham ini membawa 10 ekor unta. Dan unta itu kalau minum bisa puluhan liter sekali minum. Makanya dia bisa ngelewatin padang gurun yang tandus, kering, gersang berhari-hari enggak minum. Dia punya tandon air di dalam tubuhnya, saudaraku. Ya, saudara, ini kan tanda yang enggak umum ya. Minta minum sedikit, tandanya dia minta kalau ada yang mau kasih minum unta-unta, berarti dia istri dari anak tuanku. Ini enggak gampang. Orang Kristen kadang kalau kepepet, doa minta tanda, tapi tandanya aneh. Anehnya tuh, itu tanda gampang, itu enggak usah tanda-tanda begitu juga. Orang juga bisa. Yang saya sering dengar tuh begini, saya minta tanda nih sama Tuhan. Aku mau apel ke rumah pacarku. Kalau nanti sampai di rumah pacarku, aku merasakan damai sejahtera, itu tanda dari Tuhan. Ya akeh tunggale, saudaraku. Ya pasti seneng namanya pacarnya sendiri ada damai, ya kan saudaraku. Pada waktu bujang ini, sampai di satu sumur dia minta minum. Dia ketemu dengan Ribka. Dan apa yang dimintakan tanda dari bujang ini tergenapi dalam hidup Ribka. Kalau Anda baca nanti kisah ini selanjutnya, Ribka bukan cuma kasih minum buat bujang dari Abraham ini, tapi juga unta-untanya semua dikasih minum. Langsung berangkas perhiasannya dikeluarkan, saudaraku. Ribka dapat perhiasan yang luar biasa karena Abraham adalah orang yang paling kaya zaman itu. Dan singkat cerita,
Deng, 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 deng. Deng, 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 deng. Ya kan saudaraku? Ribka dibawa ketemu dengan Ishak. Dan mereka hidup bahagia sampai selama-lamanya. The end gitu saudaraku. Ya kan? Ya kan saudaraku? Film-film kan gitu ya. Biasanya kalau udah nikah selesai. Kenapa? Kalau dilanjutin biasanya nggak happy ending. Tukaran terus. Biasanya begitu. Makanya udah menikah the end gitu saudaraku. Saudara, Ribka diberkati bukan karena dia menantunya Abraham. Ribka diberkati karena dia punya mental diberkati. Dia mau melakukan apa yang disebut extra mile. Cuman minta minum sedikit, kasih. Buat unta-untamu minum semuanya. Bukan perkara yang gampang itu. Orang minta kamu jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Pelayanan jam 8, extra mile. Paling lambat yang bertugas 7:30 sudah ready, itu extra mile. Selalu siap, lebih daripada apa yang diminta. Melakukan lebih daripada apa yang dituntut. Saudaraku, mari kita lakukan sesuatu yang extra mile, sesuatu yang lebih. Karena disitulah kelihatan mental kita. Apakah kita sekedar hanya mau numpang, kita hanya sekedar mau nunut, kita hanya mau gampangnya, tanpa mau berkorban. Ribka diberkati bukan karena dia kaya atau punya mertua yang kaya, tapi karena dia punya mental orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya rindu setiap kita bangun spirit ini, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Aku diberkati bukan untuk diriku sendiri, aku diberkati supaya aku jadi berkat. Saya bukan hanya bicara soal perkara-perkara materi, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita, di area mana Tuhan beri kita kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya selalu ingatkan yang namanya melayani kita ada 3 dimensi, doa, daya, dan dana. Mana yang berlimpah dalam hidupmu dan memang engkau mendapatkan visi dari Tuhan, kerjakan itu dengan sukacita. Karena disitulah saudaraku kita bisa melihat apa motivasi kita selama ini. Apakah kita hanya sekedar mau diberkati Tuhan? Atau kita siap untuk menjadi berkat? Saudara, demikian juga dengan Daud. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Dikatakan pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Berapa banyak yang rindu doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Belajar dari Daud. Bukan bangun mezbah gratisan. Bukan bangun mezbah atas penderitaan orang lain. Bangun mezbah di mana aku bayar harganya. Dengan doaku, dengan keringatku, dengan hartaku. Itulah sebabnya nama-nama orang-orang tadi yang saya baca, yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca tadi. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Mereka punya motivasi, mereka punya mental orang yang diberkati Tuhan. Saya rindu setiap kita bangun spirit ini, motivasi ini. Karena kita tahu saudaraku,
Ketika kita mau melakukan ini, firman Tuhan sedang digenapi dalam hidup saudara sendiri. Tuhan sedang mau berperkara dengan hidupmu sendiri. Ada satu covenant, perjanjian. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau nggak bisa menang dengan soal mamon, kita akan kalah di semua sektor yang lain. Tapi ketika kita bisa menang dengan yang namanya mamon, saudaraku, dengan yang namanya uang, saudaraku, kita akan menjarah, kita akan menang di setiap area hidup ini. Pada waktu kita dalam kesulitan hidup, kita tahu, hidupku tidak ditentukan dari berapa banyak uang yang aku miliki. Hidupku ditentukan oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Karena Alkitab katakan yang murah hati akan terima kemurahan dari Tuhan. Itu hukum. Yang menabur akan menuai. Yang menabur akan menuai. Anda menabur kasih, pasti kita akan menuai kasih. Kemarin saya ngobrol cukup lama dengan teman saya. Kami pelayanan sama-sama sudah cukup lama. Dan beberapa waktu yang lalu dia kena COVID, saudaraku. Singkat cerita. Dia harus mondok di rumah sakit berhari-hari, saudara. Dan saudara tahu tagihannya berapa, saudaraku? 650 juta rupiah. Tagihannya. Dan yang dia saksikan kepada saya, Pak, saya enggak bayar apa-apa. Ada orang-orang yang bayarin saya tunai, cash 650 juta. Dia enggak berhutang sama rumah sakit. Saudara, saya yakin firman Tuhan pasti digenapi. Dia tidak pernah tutup mata. Dia tidak pernah tutup telinganya. Memperhatikan dan mendengar doa-doa orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mau ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Yang generous hatinya, yang murah hatinya. Karena Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita luar biasa. Anda dan saya dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dia menebus dosa-dosa kita. Di atas kayu salib hidup kita dibeli. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah anak domba Allah, darahnya sendiri. Karena kita manusia nggak mungkin ditebus dengan darah binatang. Ya, Alkitab katakan darah binatang tidak mungkin menebus dosa manusia. Hukum Taurat mengatakan nyawa ganti nyawa. Nyawa manusia dibayar dengan nyawa manusia. Nggak bisa dengan emas dan perak. Anda kalau ketik kata emas gitu ya di perjanjian baru, paling banyak muncul di kitab Wahyu. Di Wahyu itu nanti kita kalau Anda baca, Anda akan lihat di sorga yang namanya emas, berlian, permata yang kita banggakan di dunia. Jadi aspal. Yesus bayar bukan dengan emas dan perak, nggak ada artinya. Karena emas di sorga itu aspal. Dia bayar dengan darahnya sendiri. So what's the meaning? Apa ini artinya? Anda itu terlalu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mencintai saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sampai-sampai dia berikan nyawanya untuk menebus hidupmu dan hidupku. Supaya kita boleh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup bagi kebesaran nama Tuhan. Amin. Sampai semua kita nanti mendapatkan mahkota kehidupan. Masuk surga itu enggak gundul plontos gitu, saudara. Kita dapat mahkota kehidupan. Kenapa? Kita taat dan setia melakukan firman Tuhan ketika kita hidup di dunia ini. Amin, saudaraku.